boleh. Gimana? Jadi Gimana? hampir tabrakan palanya. Bajan jeduk. Semua harus semangat. Semangat dong. Karena ini adalah amal jariah juga loh. Masya Allah, Karena luar biasa. salah satu dari amal jariah adalah ilmu yang bermanfaat. Amin. Dan ibu bapak yang datang di sini termasuk yang di rumah menjadikan ini adalah ilmu yang bermanfaat. Amin. Nah sekarang ini kita Ustadz nih mau ngajak jamaah juga ngeliat lagi sebuah video tayangan. Kali ini video tayangan tentang senengnya punya pasangan yang selalu bikin ketawa. Wih Masya Allah. Ini ditayangan jadi. Nah, tepuk tangannya dong, lucu banget. Masa tinggal satu rumah nanya tinggal sini juga, karena istrinya. Ya gini. Maaf ya. Dosa yang dimengerti oleh Allah, dosanya seorang anak kepada orang tua. Karena Masya Allah. dia satu tinggal sama orang tua. Oh gitu. Ya. Biasanya suka dimarahi adalah anak yang selalu tinggal sama orang tua. Anak yang tidak jauh sama orang tua tidak pernah dimarahin. Kenapa? Karena anak yang dekat sama orang tua senantiasa bergesekan. Sama juga kebohongan yang dimaafkan oleh Allah adalah candaan suami istri untuk kebahagiaan. Masya Allah. Tapi gini Pak Ustadz, kalau kita lihat tadi kan seneng nih lihat pasangan yang di rumah sama-sama selalu ngobrol, gak sibuk masing-masing dengan gadgetnya atau mungkin kesibukannya masing-masing. Nah saat pasangan sibuk dengan dunianya nih Ustadz nih dan merasa mungkin pasangannya merasa sendiri gitu ya. Apakah itu tandanya ujian rumah tangga yang harus dihadapi dengan sabar atau bagaimana? Nah ini mohon izin penjelasannya Ustadz. Tepuk tangan buat Ustadz Maulana, silakan Ustadz Maulana. Ya, makasih banyak. Mas Fadli yang usia pernikahannya sudah berapa tahun? 25 alhamdulillah. 25 tahun, usia perak. Mas Asam? Baru 4 tahun. Kalau Habib? Ustadz maunya berapa tahun? Ya, harus panjang ya Bapak. Nah, buat semuanya. Saat pasangan sibuk dengan dunianya, kita merasa sendiri di rumah. Apakah itu tanda ujian rumah tangga yang harus dihadapi? Ketahuilah, rumah tangga itu adalah separuh daripada ketakwaan. Pernikahan itu menikah itu separuh ketakwaan, separuhnya menjalaninya. Makanya disebut rumah tangga. 1, 2, 3. Rumah tangga. Walaupun rumahnya tidak bertangga. Kenapa dikatakan rumah tangga? Karena di situ ada tahapan-tahapan ujian yang membuat akan naik kelas. Amin. Makanya kalau ada perihal seperti ini, apakah ini ujian kesabaran? Jawabannya iya, semuanya begini ya. Apakah ini merupakan ujian kesabaran? Iya. Sekali lagi, apakah merupakan ujian kesabaran? Iya. Kenapa? Karena gini, menikah itu adalah ibadah. Nah, tinggal bagaimana kita menyikapi. Kalau ada pasangan sibuk, pahamilah dia. Pahami dia. Lalu habis itu pengertian. Pahami, pengertian. Kebayang nggak? Mungkin kalau yang namanya laki-laki kan jarang kelihatan. Laki-laki itu tidak berbicara. Tidak berbicara, tapi beraksi. Beraksi. Perempuan itu bawaannya curhat. Tapi tidak butuh solusi dia. Cuma mau didengar. Cuma mau didengar. Cuma mau didengar. Sementara laki-laki tidak bercerita. Biarkan dia santai dengan dirinya. Hidup dengan dunianya. Karena bisa jadi ada persoalan yang tidak mau diceritakan. Betul tidak Pak? Ini wajah-wajah bermasalah. Tapi tidak mau diperlihatkan. Betul tidak? Jamaah. Pahami pengertian. Kemudian apa? Komunikasilah dengan komunikasi yang baik. Nah kalau kelihatan pasangan kita sibuk dengan dunianya. Ibu-ibu pagi pengajian kesana kemari. Kesana pagi siang malam pengajian. Maka sosok suami ataupun istri yang ditinggal oleh pasangan karena kesibukan. Ada bapak-bapak pagi-pagi. Burung gak jadi kerjain. Dimandiin tuh burung, istrinya gak pernah dimandiin. Ibu mau dimandiin? Jangan ya Bu. Gak juga, emang gak mau istrinya. Berarti jadi jenazah. Jangan bilang. Kemudian jadi apa yang dilakukan? Sibukkan diri kita dengan ibadah. Masya Allah. Iya, perkuat ibadahnya, kemudian sikapi dengan penuh hikmah. Itu solusinya dua. Sibuk dengan ibadah, perkuat dengan hikmah, itu jauh lebih baik daripada kita berburuk sangka. Bener, makasih banyak Ustadz Maulana. Tepuk tangan buat Ustadz Maulana. Jamaah.
Saya mau tanya sekarang dari sebelah sini. Pak, kalau lagi ada masalah sama istri, cerita sama orang apa diem aja? Diam, Kenapa Bapak diem? karena tidak memperpanjang masalah. Oh nggak mau memperpanjang masalah. Coba kalau kita tanya dari sisi wanita. Ibu namanya siapa? Sama iya, Ibu kalau misalnya ada masalah sama suami cerita nggak curhat gak sama orang lain? cerita sama anak. Oh cerita sama anak. Terus anaknya bisa kasih solusi gak Bu? Ya, anak yang gede. Ngasih solusi nggak? Ya, Alhamdulillah ya Bu ya. Tepuk tangan dong. Itulah perbedaannya laki-laki dan wanita. Kalau laki-laki tadi Ustadz bilang ada masalah diem aja. Iya kadang-kadang nih yang bikin jadi sakit dalam nih katanya orang bilang. Diam, tahu-taunya berat badannya. Nah terus pertanyaannya, kalau semua masalah ditutupi demi menjaga nama baik keluarga, apakah itu namanya bijaksana atau justru membuat hati kita makin sesak? Coba kita tanya sama guru kita yang berikutnya, ada Habib Usman. Tepuk tangan buat Habib Usman, Fadl Bib. Ya, Firman Fadli, Ustaz Maulana, Ustaz Syam. Bismillahirrahmanirrahim. Man satara musliman satarahullahu fid dunya wal akhirah. Siapa orang yang menutupi aib seorang muslim, maka Allah akan menutupi aibnya di dunia dan di akhirat. Siapa orang yang membuka aib seorang muslim, maka Allah akan membuka aibnya di dunia sehingga tidak ada kebaikan dan keberkahan dalam akhiratnya Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, bagaimana kalau semua masalah selalu ditutupi demi menjaga nama baik keluarga. Kalau masalahnya kecil, kalau masalahnya bukan masalah yang fatal, bukan dia digebugin, bukan dia dizalimin, maka dia wajib untuk menjaganya. Dia wajib untuk menyimpannya. Dia wajib untuk menjadikan, ini adalah bumbu rumah tangga. Tapi kalau dia sudah dizalimin, dia dipukul, dia digebugin, dan bahkan sampai merusak wajahnya ataupun kulitnya ataupun tubuhnya luka, maka dia wajib untuk bercerita kepada siapa? Kepada orang tuanya ataupun orang tua suaminya. Untuk minta dipertengahin dan menjadikan sebuah rumah tangga tersebut gimana ke depannya dan gimana baiknya. Oleh karena itu, bagi seorang suami dan juga bagi seorang istri, janganlah kalian ketika salah satunya emosional, yang satu pun menyikapinya secara emosional. Yang satu jadi api, satulah jadi air. Yang satu jadi air, satu jadi api. Jangan dua-duanya api. Sehingga apa? Kebakaran, panas, ribut, emosional, mancing-mancing. Ayo pukul-pukul, akhirnya dipukul. Oleh karena itu, sikapilah dengan hati yang baik, pikiran yang baik, pikiran yang bijak. Membuat apa? Hatinya nyaman, hatinya tenang, sehingga menjadi kebaikan dan keberkahan dalam rumah tangga tersebut. Ingat, suami yang baik, suami yang hebat adalah suami yang lemah lembut terhadap istrinya. Bukan suami yang galak terhadap istrinya, yang kasar terhadap istrinya. Mau jagoan, jangan sama istri. Mau kalian hebat, jangan sama istri, sama anak kalian. Tapi bagaimana ajarkan kebaikan sehingga Allah ridha dalam rumah tangga tersebut. Lisan yang baik. Rasulullah SAW tidak pernah membentak istrinya, memukul anak-anaknya, memukul istrinya. Bahkan pekerja di rumahnya pun tidak pernah dipukul oleh Nabi Muhammad SAW. Sehingga apa? Ini contoh yang terbaik. Ini suri tauladan yang terbaik. Ikutlah Rasulullah SAW sehingga Allah berikan kebaikan dan keberkahan dalam rumah tanggamu. Amin. Makasih banyak Bib. Tepuk tangan buat Habib Usman. Jamaah. Saya mau kasih kesempatan jamaah buat bertanya sama guru-guru kita. Tapi sebelumnya kita masuk dulu ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustadz. Yang mau bertanya boleh silakan angkat tangannya. Yang mana Masya Allah. Oh yang dari sebelah sini Ibu boleh maju ke depan. Mohon izin, iya Masya Allah ini Bu. Mic-nya silakan perkenalkan dirinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Nailusihah dari Majelis Taklim Samara Cilacap. Saya Tepuk ingin tangan dong buat Ibu Nailusihah. Iya Masya Allah. Mau nanya sama siapa Bu? tanya kepada Ustadz Syam. Ustadz Syam, boleh Ustadz Syam. Siap Ibu. Yang mau saya tanyakan Ustadz, jika ada perempuan atau istri yang menahan untuk tidak menangis di hadapan pasangan, apakah itu termasuk
kesabaran ataukah luka yang mungkin belum sembuh? Oh gitu. Ibu bawa suami ke sini. Bawa. Yang mana suaminya ajak sih? Yang sebelahnya. Di sampingnya. Sini dong Pak. Bapak sini Pak. Bapak sini, Pak. Bapak sini Pak ikut Pak. Nah. Jawab sendiri. Wah salah angkat. Tinggi dia. Allah. Gini. Gimana? Mohon maaf, pertanyaan tadi tentang apa, Bu? Tentang Istri yang nahan nangis Ya. depan pasangannya. Nahan nangis tentang pasangannya. Mau tahu? Mau tahu jawabannya? Mau. Tahan dulu ya Ustaz Sam. Ya, Ustaz. Akan dijawab setelah yang satu ini. Jamaah. Alhamdulillah. Nanti dicurhatin lagi ya.